merupakan seperangkat rumusan, teori, metode, sistem, strategi, dan taktik perjuangan Muhammadiyah. Dalam dunia gerakan Muhammadiyah, kita dipakai untuk menyebut panduan langkah-langkah dalam persyarikatan untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidup serta perjuangannya. Kita adalah pedoman yang dipegang oleh Muhammadiyah yang sangat berguna ketika menghadapi kenyataan yang sebenarnya yang ada di masyarakat. Kita juga merupakan garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah dan mengandung konsepsi atau pemikiran. Perjuangan yang merupakan tuntutan, pedoman, dan arah perjuangan serta mempunyai arti penting karena menjadi landasan berpikir dan menjalankan amal usaha bagi semua pimpinan serta anggota Muhammadiyah. Kita sendiri memiliki 6 periode. Yang pertama, langkah 12 Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940 oleh Kiai Haji Mas Mansur. Yang kedua, Khitah Palembang tahun 1956 sampai 1959 oleh HR Sultan Mansur. Yang ketiga, Khitah Ponorogo tahun 1968 sampai 1971 oleh Kiai Haji HR Fakhrudin. Yang keempat, Khitah Ujung Pandang tahun 1971 sampai 1990 oleh Kiai Haji Abdul Razak Fakhrudin. Yang kelima, Khitah Surabaya oleh Khitah Perjuangan Muhammadiyah tahun 1978. Yang keenam, Khitah Denpasar tahun 2002 dengan perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kepribadian Muhammadiyah dan memahami kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri, apa dan siapa itu Muhammadiyah. Kiai Haji Fakih Utsman pada saat itu hanyalah mengkonstatir dan mengidaharkan apa yang telah ada. Jadi bukan merupakan hal-hal yang baru dalam Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni, dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar bidang kedua ialah masyarakat bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata. Diadakannya kepribadian Muhammadiyah itu untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Memahami kepribadian Muhammadiyah berarti memahami apa sebenarnya Muhammadiyah, memahami Islam yang bagaimana yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Sifat dan cara yang diambil adalah dari dakwah Rasulullah SAW. Khitah Palembang adalah bagian dari kitab perjuangan Muhammadiyah yang artinya adalah strategi perjuangan ketika menghadapi permasalahan dalam berdakwah atau bersinggungan dengan politik ketatanegaraan di Indonesia. Kitab Palembang disahkan pada Muktamar ke-33 di Palembang pada tahun 1956. Kitab ini berlaku pada tahun 1956 sampai 1959. Butir-butir Kitab Palembang. 1. Menjiwai pribadi para anggota, utamanya para pemimpin Muhammadiyah. 2. Menjalankan uswatun hasanah. 3. Mengukuhkan organisasi dan menerapikan administrasi. 4. Memperbanyak dan mempertinggi mutu amal. 5. Mempertinggi mutu anggota serta membentuk kader. 6. Mempererat ukhuwah. Yang ketujuh, menuntun kehidupan anggota. Khitah Ponorogo. Khitah Ponorogo adalah salah satu dokumen ideologis terpenting dalam sejarah perjalanan persyarikatan Muhammadiyah. Kitab ini menjadi dokumen pertama Muhammadiyah yang secara khusus menentukan posisi organisasi hubungannya dengan politik. Dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo lahirlah Kitab Perjuangan Muhammadiyah tahun 1969. Singkatnya disebut Kitab Ponorogo. Kitab ini lahir sebagai amanah dari Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta.
Kitab Ponorogo merupakan penegasan peran Muhammadiyah dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan melalui jalur politik. Selanjutnya adalah Kitah Ujung Padang. Kitah Ujung Padang dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 pada tahun 1971 di Kota Ujung Padang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kitah Ujung Padang dijadikan pedoman untuk menentukan sikap Muhammadiyah di bidang politik. Penegasan tersebut adalah: 1. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah benar-benar netral terhadap politik praktis dan partai politik. 2. Muhammadiyah menempatkan kenetralannya dengan meletakkan partai apapun termasuk pramusi berada di luar Muhammadiyah. 3. Memberi kebebasan kepada warga Muhammadiyah untuk menggunakan hak politiknya maupun menggunakannya. 4. Memberi amanah kepada pemimpin pusat Muhammadiyah agar mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun spiritual. Kitah Surabaya pada tahun 1978, yaitu penyempurnaan dari Kitah Ponorogo 1969. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisasi dengan dan tidak merupakan afilisasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun. Kita perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Kitah Denpasar pada tahun 2002, dirumuskan pada era kepemimpinan Profesor Haji Ahmad Syafi'i Ma'rif pada tahun 2002. Program dasarnya yaitu warga atau anggota Muhammadiyah yang aktif dalam kegiatan politik hendaklah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dan mengedepankan 4 hal, yaitu 1. Rasa tanggung jawab atau amanah, 2. Berakhlak mulia atau akhlak al-karimah, 3. Menjadi teladan atau menjadi contoh yang baik atau disebut juga uswatun hasanah. Yang keempat adalah perdamaian atau islah. Sifat-sifat yang harus dimiliki Bagaimana yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Maksudnya itu tidak mencela dan mendengki golongan lain. Sebaliknya kita harus tabah dengan cara pengertian dan golongan lain sambil memperbaiki apa yang dipengaruhi oleh rasionalnya. Kedua yaitu banyak orang mengamalkan ukhuwah Islamnya. Maksudnya itu cara ulama harus menyampaikannya dengan kata yang tidak menyakiti hal tersebut agar hal tersebut bisa tercipta. Di sini kita poin C yaitu pandangan luas pandangan, dan kedua jalan Islam. Maksudnya itu harus tetap memegang teguh yang kedua jalan Islam di zaman yang serba bebas di sekarang ini. Kita juga harus tetap kembali bertoleransi dan terbuka yaitu bersifat keagamaan dan kemanusiaan. Maksudnya itu sebagai keagamaan dan masyarakat itu masyarakat yang poinnya yaitu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar masyarakat negara yang sah. Maksudnya itu melalui sebuah organisasi yang terdiri dari individu yang punya tujuan yang sama dan juga individu tersebut merupakan warga negara, maka dia terikat hukum warga negara. Karena itu Muhammadiyah mengindahkan segala hukum yang ada di negara tersebut.
Selanjutnya, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Salah satu kewajiban tiap muslim ialah beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Maksudnya menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Yang dimaksud dengan kemungkaran yaitu semua kejahatan yang merusak dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak ada kebaikan yang dapat ditegakkan dan tidak ada kejahatan yang dapat diberantas. Untuk itu, Muhammadiyah harus sanggup menjadi suri teladan dalam kegiatan ini, baik pada diri sendiri maupun ke tengah-tengah masyarakat dengan penuh kebijaksanaan dan pendekatan yang simpatik. Kemudian aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kapanpun dan dimanapun, Muhammadiyah memang harus selalu aktif dalam perkembangan masyarakat. Jika tidak, Muhammadiyah akan kehilangan peran dan akan ketinggalan oleh sejarah. Tetapi keaktifan Muhammadiyah dalam perkembangan masyarakat tidak berarti sekedar ikut arus perkembangan masyarakat. Kemudian kerjasama dengan golongan lain manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingan dengan menyiarkan Islam, mengamalkan dan membela kepentingan Islam bukan hanya tugas Muhammadiyah tetapi juga tugas semua umat Islam. Kemudian membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara negara dan membangunnya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi. Kerjasama antara Muhammadiyah dengan yang lain dapat membangun negara dan bangsa menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Dengan sifat adil dan korektif, Muhammadiyah tidak senang melihat sesuatu yang tidak semestinya dan ingin mengubahnya dengan yang lebih tepat dan lebih baik. Meskipun mengenai diri sendiri, jadi Muhammadiyah tidak tinggal diam saja dan taklid, tetapi koreksi pada diri sendiri dan keluar ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, melainkan harus dengan adil dan bijaksana.